zuhur secara berjamaah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa istiqamah di atas ajaran agama Islam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in Nawawiyah. Kita masuk ke hadis yang ke-18 yang temanya adalah takwa dan akhlak mulia. Bunyi hadisnya, An Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Dzar, dan nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, dan juga dari Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, atau bagaimanapun keadaan kalian. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini mungkin tidak asing di telinga kita ya. Sering kita dengar di kajian-kajian. Sebelum kita masuk kepada pembahasan hadis, kita ingin mengenal secara singkat dua orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama, Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, berasal dari suku Ghifar. Suku Ghifar ini, Pak, yaitu satu suku yang tinggalnya di antara Mekah dan Madinah, dan mereka dikenal sebagai Qutta' Turuk, atau zaman sekarang begal. Satu kabilah yang terkenal bahwa memang pekerjaan mereka adalah begal atau bajing loncat gitu ya. Jadi kalau ada kafilah dagang membawa barang dagangan dengan onta, merekalah yang biasanya mencegat. Nah, beliau, hadirin yang dimuliakan Allah, berasal dari kabilah tersebut, dan perawakan beliau berkulit hitam, berambut ikal, tinggi dan kurus. Dan walaupun beliau, Abu Dzar Al-Ghifari ini, berasal dari suku yang terkenal dengan begalnya, tapi beliau masih punya iman dalam hatinya. Jadi masih cenderung kepada kebenaran. Maka sehingga ketika beliau mendengar bahwa di Mekah ada seorang Nabi, beliau mendatangi kota Mekah, masuk ke kota Mekah. Ketika di kota Mekah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat juga, yang pada saat itu mereka belum saling kenal. Maka Ali bertanya, apa gerangan engkau ke Mekah? Abu Dzar menjawab, saya mendengar di sini ada seorang Nabi. Kata Ali, kalau begitu saya antar engkau ke Nabi tersebut. Akhirnya beliau bertemu dengan Rasulullah dan bersyahadat, masuk Islam. Setelah itu, namanya beliau berasal dari kabilah yang tanda kutip liar begitu ya. Setelah masuk Islam, beliau datang ke orang-orang Quraisy dan menyatakan keislamannya. Sampai akhirnya beliau digebukin oleh orang-orang Quraisy. Sampai Ali akhirnya melerai dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, tidakkah engkau tahu bahwa dia berasal dari Ghifar? Kalau sampai dia mati, maka niscaya Ghifar akan menyerang kalian, wahai orang Quraisy. Akhirnya beliau dibebaskan, dan Rasulullah menyuruh beliau untuk kembali ke kabilahnya Ghifar dan berdakwah di sana, dan banyak yang masuk Islam dari kabilah Ghifar melalui perantara beliau. Jadi beliau masuk Islam pada masa awal-awal Islam, dikenal sebagai ulama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, terkenal sebagai tokoh dalam masalah zuhud dan wara', sampai nanti ketika Islam mulai jaya, masa kekhalifahan, beliau diantara sahabat yang tetap menjaga kesederhanaannya, pakaiannya sederhana, makanannya sederhana. Jadi menjadi contoh dalam masalah zuhud dan wara'. Namun demikian beliau tetap tegas dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wafat pada tahun 32 Hijriah di Rabadzah. Lalu berikutnya sahabat yang meriwayatkan hadis ini juga, yaitu Mu'adz bin Jabal. Kalau Mu'adz bin Jabal asal dari Madinah, dari suku Khazraj.
Beliau masuk Islam pada usia 18 tahun, ikut Bai'at Aqabah yang kedua. Artinya beliau juga yang punya peran untuk menyiapkan Madinah menjadi tempat hijrahnya Rasulullah. Karena Rasulullah ketika hijrah ke Madinah tidak langsung pindah begitu, tapi ada juga sahabat-sahabat yang sebelumnya telah mempersiapkan dan mengkondisikan kota Madinah sehingga Rasulullah diterima di sana. Di antaranya yang punya jasa adalah Mu'adz bin Jabal. Dikenal sebagai seorang faqih, ahli fiqih, penghafal Al-Quran dan periwayat hadis, ikut dalam semua peperangan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah diutus untuk berdakwah ke Yaman, karena Yaman pada saat itu mayoritas masih Nasrani, mengikuti agama yang ada di Habasyah. Maka beliau diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman, sehingga Yaman masuk Islam semuanya. Ikut dalam jihad membebaskan negeri Syam, wafat dalam peristiwa tahun Amwaz, yaitu di Syam pada saat itu ada virus yang menyebar di Amwaz. Mu'adz bin Jabal di antara sahabat yang meninggal karena virus tersebut, yaitu di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imamul Munawi berkata mengomentari hadis ini, hadzal hadis minal qawaidil muhimmah. Hadis ini termasuk kaidah penting li ibanatihi li khairid darain, karena menjelaskan kebaikan dua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Wa tadammunihi ma yalzamul mukallafu min riayati haqqil haqqi wal khalqi. Dan juga hadis ini mengandung apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukallaf, seorang manusia, berupa menjaga hak Allah dan hak makhluk. Ittaqillah kaitannya dengan hablum minallah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kaitannya dengan hablum minan nas. Dan Islam ini datang mengatur dua hubungan ini. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa kalau Islam cukup berakhlak mulia saja. Tidak gitu, tidak sempurna. Dan belum bisa dikatakan Islam sampai dia punya hubungan juga kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Atau juga ada yang mengatakan Islam yang penting hubungan kepada Allah, tidak peduli hubungan kepada manusia, mau dia zalim, mau dia apa, yang penting kita menyembah Allah, nanti tinggal taubat. Juga tidak benar. Islam mencakup keduanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini Rasulullah bersabda, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Apa makna takwa? Takwa berasal dari kata waqayaqi. Waqayaqi sebenarnya artinya melindungi. Kalau ittaqa yattaqi, ittiqa dan takwa artinya adalah mengambil perlindungan. Jadi kalau dalam kesehatan, jadi tindakan preventif gitu ya. Jadi dia mengambil perlindungan sebelum datangnya azab Allah, atau mengambil perlindungan diri dari azab Allah. Dengan apa? Dengan al-imtithal bi awamirillah wal ijtinab anin nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi itulah yang makna takwa ya, di antara definisi takwa. Makanya ittaqillah artinya berlindunglah dari azab Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tentunya para ulama, para sahabat sebelumnya memiliki definisi yang berbeda-beda tentang takwa. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, beliau berkata mendefinisikan takwa, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil. Takwa adalah takut kepada al-jalil. Al-jalil yang maha agung. Jadi dalam bahasa Arab ada al-jalil, ada az-zalil, Pak. Ada yang dengan jim, ada dengan za. Kalau dengan za artinya lawan katanya agung, dia hina. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab, Abdul Jalili jalilun wa Abdul Zalili zalilun. Seorang hamba Allah yang maha agung, maka dia akan menjadi agung. Tapi seseorang yang menghamba kepada yang hina, maka dia juga akan menjadi hina. Lalu yang kedua, wal amalu bit tanzil, dan mengamalkan Al-Quran. At-tanzil artinya Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan yang sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan melakukan persiapan untuk menghadapi hari kepergian, yaitu hari kematian. Inilah definisi takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Kalau kita bedah lebih dalam, ini definisi sangat dalam, Pak. Dan definisi yang memotivasi kita untuk selalu ingat ya, bahwa
memang hidup kita di dunia ini ada batasnya. Segala sesuatu di dunia ini ada batasnya. Kekuasaan kita ada batasnya, jabatan kita ada batasnya, kekuatan fisik kita juga ada batasnya, umur kita juga akhirnya nanti akan ada batasnya. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika berkomentar tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini ayat yang mungkin sering kita dengar ketika khutbah Jumat, karena memang wasiat takwa itu tidak boleh tidak ada pada khutbah Jumat. Khutbah Jumatnya enggak sah, Pak, kalau tidak ada wasiat takwa. Kata Ibnu Mas'ud mengomentari ayat ini, beliau mengatakan an yuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati, tidak boleh dimaksiati. Wa yudhkara fala yunsa. Allah itu diingat, tidak boleh dilupakan. Wa an yushkara fala yukfar. Allah itu disyukuri dan tidak boleh dikufuri. Jadi inilah yang selalu harus kita jadikan landasan, Pak, dalam kehidupan kita. Kehidupan kita berjalan gitu ya, dengan dinamika yang ada, maka kaidahnya ini, Allah harus kita taati, tidak boleh kita maksiati. Kita ingat, tidak boleh kita lupakan dalam keadaan apapun. Karena dengan mengingat Allah itulah yang akan menjadi rem kita gitu ya. Dalam keadaan susah, agar kita tidak terlampau sedih dan putus asa, kita ingat Allah. Dalam keadaan punya segalanya, agar tidak terlampau sombong dan lupa diri, kita juga ingat Allah. Lalu bersyukur dan tidak kufur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga pernah ditanya tentang takwa oleh seseorang. Apa itu takwa, wahai Abu Hurairah? Maka beliau balik bertanya, beliau berkata, pernahkah engkau melalui jalan yang berduri? Maka orang ini menjawab, pernah. Apa yang kau lakukan? Aku menghindar atau melangkahinya atau menghentikan jalan. Itulah takwa. Jadi Abu Hurairah mengibaratkan kehidupan kita di dunia ini itu seperti seseorang yang berjalan di jalan yang penuh duri, Pak. Gitu ya. Orang mukmin, orang beriman yang punya panduan, seperti orang ini yang punya mata, ketika tahu di depannya ada duri, maka dia tidak akan menginjak duri tersebut, dia akan melangkahinya, melewatinya. Begitu juga orang yang bertakwa menjalani kehidupan ini, tidak semua dia terabas, Pak. Kenapa? Karena dia punya basirah, dia punya Al-Quran, dia punya pedoman, dia punya hadis. Tidak semua ditabrak. Ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka dia hindari. Ada sesuatu yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulnya, maka tidak dia tabrak, dia hindari. Itulah takwa. Jadi semacam punya alert gitu ya, alarm, punya kesadaran yang selalu ada di dalam hati sampai akhir hayat. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya Talq ibn Habib juga berkata, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah. Takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah serta berharap pahala Allah. Jadi kita mengerjakan ketaatan tapi harus sesuai cahaya, panduan dari Allah, dan niatnya harus karena Allah. Itu namanya takwa. Kalau kita mengerjakan ketaatan tapi ternyata tidak sesuai dengan panduan, tidak disebut takwa. Atau sudah sesuai panduan tapi tidak ikhlas, bukan karena Allah, juga tidak disebut takwa. Wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas pedoman atau berdasarkan cahaya dari Allah karena takut siksa Allah. Kalau ada orang ingin bermaksiat, Pak, anggaplah berzina. Kalau dia tidak jadi berzina karena takut kepada Allah, maka itu pahalanya besar. Tapi kalau dia tidak jadi berzina karena dia tahu ada yang ngikutin dia, berarti kan dia tidak jadi melakukan maksiat karena ada yang melihat. Maka itu bukan bagian dari takwa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Ibnu Rajab Al-Hambali juga berkata definisi takwa, at-taqwa an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yuhadhdhiruhu wiqayatan taqihi minhu wa huwa fi'lu ta'atihi wa ijtinabu ma'asih. Takwa adalah seorang hamba menjadikan penghalang antara dirinya dengan apa yang dia takutinya, yaitu dalam bentuk ketaatan kepadanya dan menjauhi maksiatnya. Ini definisinya banyak sekali ya dari para ulama. Berikutnya wasiat takwa
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh kami telah berwasiat, berpesan, kata Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Artinya kepada kaum nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Dan juga kepada kamu, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi inilah hakikat yang harus kita ingat selalu sebagai seorang muslim, bahwa sejatinya tidaklah Allah mengutus nabi dan rasul kecuali cuma satu, Pak, ingin mengingatkan umatnya tentang takwa. Itu saja. Jadi bukan yang lain. Agar umatnya ini kembali ke jalan Allah dan selalu mengingat Allah. Makanya ayat ini didukung oleh ayat-ayat yang lain ya, yang lebih spesifik. Bagaimana pesan para nabi-nabi kepada kaum-kaumnya. Di antaranya Allah berfirman, "Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun." Nuh berkata kepada kaumnya, "Tidakkah kalian beriman?" Hud juga berkata, Saleh berkata, Nabi Lut berkata, Nabi Syuaib berkata, Nabi Ibrahim berkata. Semua mereka berkata kepada kaumnya, "Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah?" Jadi ini tugas yang sangat mulia, tugas yang sangat luhur yang dibawa oleh para nabi, dan juga risalah yang sangat luhur, sangat mulia, yaitu risalah atau satu message yang isinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat para sahabat menangis. Dari Al-Irbad ibn Sariyah qala, "Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghadati mau'izatan balighatan dharafat minha al-uyun." Suatu hari Rasulullah memberi kami satu nasihat setelah salat subuh. Satu nasihat yang sangat dalam sampai membuat mata kami ini menangis dan membuat hati kami takut. Maka seseorang berkata, seorang tabi'in ini bertanya kepada sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Apa wasiat Rasulullah? Ternyata wasiat adalah usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ketika para sahabat mendengar wasiat takwa, mereka langsung menangis ya. Karena mereka tahu hakikat dunia ini akan ditinggalkan dan di hadapannya ada yaumul hisab, immal jannah wa imma an-nar, kata Rasulullah. Kalau enggak surga ya neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga khutbatul hajah, satu muqaddimah khutbah ketika beliau ingin khutbah hajah begitu ya, khutbah pernikahan atau apapun, atau diantaranya juga khutbah Jumat, beliau membawakan ayat-ayat yang isinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa urgennya, pentingnya untuk kita saling mengingatkan tentang ketakwaan. Kalau kita hidup di tengah lingkungan yang saling bisa menjaga ketakwaan, itu adalah satu nikmat yang luar biasa. Satu nikmat yang luar biasa. Tapi kalau kita hidup di tengah lingkungan yang tidak bisa mengingatkan tentang ketakwaan, bahkan justru sebaliknya begitu ya, mereka tidak peduli dengan nilai-nilai takwa, maka itu satu musibah. Maka jika kita sudah mendapatkan lingkungan tersebut, kita jaga. Tapi kalau belum mendapatkan lingkungan tersebut, ya kita harus berupaya untuk menciptakannya atau pindah ke lingkungan yang saling mengingatkan kepada ketakwaan kepada Allah. Lalu haitsu ma kunta, kata ittaqillaha haitsu ma kunta. Haitsu ini bisa menunjukkan tempat, bisa menunjukkan waktu, bisa menunjukkan keadaan, Pak. Jadi dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kalian, maka kalian diperintahkan untuk bertakwa. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Kita manusia tidak mungkin sempurna, pasti punya dosa. Maka di antara cara untuk menghapus dosa harian kita adalah diikuti dengan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus. Maka al-hasanah, kebaikan ini dalam hadis ini maknanya ada dua. Yang pertama taubat. Maksudnya adalah bahwa jika seseorang dalam perjalanan hidupnya melakukan dosa, segera ia bertaubat, agar taubat itu menghapus dosanya. Yang kedua, amal soleh secara umum, kebaikan secara umum, berdasarkan keumuman ayat atau hadis yang menjelaskan beberapa amal yang dapat menghapus dosa. Jadi
Kalau kita merasa baru melakukan dosa, Pak, ikuti dengan kebaikan. Segera terhapus dosanya. Tapi kalau tidak diikuti dengan kebaikan, maka Allah akan hukum. Hukumnya apa? Yaitu dengan dosa setelahnya. Dengan dosa setelahnya, dengan dosa setelahnya. Maka kebaikan itu harus disegerakan, Pak, setelah kita melakukan dosa. Apapun itu kebaikannya. Bahkan kata-kata yang baik itu juga bagian dari kebaikan gitu. Kata-kata yang baik bagian dari kebaikan. Atau berinfak, bersedekah. Jadi ujiannya itu setelah orang melakukan dosa, biasanya emosinya tidak stabil. Orang banyak maksiat, banyak dosa, emosinya tidak stabil. Ketika dia sedikit saja konflik dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dia mudah tersulut emosi. Maka disitulah ujiannya. Kalau dia bisa menahan emosinya dan mengeluarkan kata-kata yang baik, ya, itu bagian dari amal yang bisa insya Allah menghapus dosa. Tapi kalau tidak, akan bertambah, Pak. Setelah itu akan berdosa lagi, dan berdosa lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa saja amal yang bisa menghapus dosa? Yang secara spesifik disebutkan dalam hadis dan juga ayat. Yang pertama, berwudu sempurna dan melangkahkan kaki ke masjid. Rasulullah bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu, kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu, dia sempurnakan wudunya, maka kesalahan-kesalahannya akan keluar dari jasadnya sampai keluar dari sela-sela jarinya. Lalu dalam hadis yang lain, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Wahai para sahabat, maukah kalian aku beritahu tentang amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Maka para sahabat menjawab, kami ingin wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, melanjutkan, isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit. Karena mungkin kalau di Arab, Pak, musim dingin itu kan sangat dingin, Pak. Gitu ya, tidak seperti di Indonesia yang mungkin cuacanya cenderung stabil. Musim dingin mereka tetap bisa menyempurnakan wudu walaupun sulit. Wa kathratil khuta ilal masajid, juga diantara yang menghapus dosa, mengangkat derajat, dan banyaknya langkah menuju ke masjid. Wa intidharis salati ba'da shalah, dan menunggu salat ke salat yang lain, itu juga bisa menghapus dosa. Mungkin bisa kita praktekkan, Pak, kalau antara maghrib dan isya, ya. Kalau subuh ke zuhur, nah, hampir nggak mungkin kita kerja gitu ya, atau zuhur ke asar, ya, mungkin juga masih kerja. Tapi kalau maghrib isya, kalau tidak dalam perjalanan itu lagi hari libur, bisa sesekali kita praktekkan, karena itu menghapus dosa-dosa kita. Juga diantaranya adalah amalan yang bisa menghapus dosa, diantaranya puasa dan juga qiyam Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis sering kita dengar, ya. Lalu umrah juga. Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umrah lain itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Ini menunjukkan para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa umrah itu beda dengan haji. Kalau haji sekali, kalau umrah bisa berkali-kali. Karena Rasulullah satu umrah ke umrah yang lain. Artinya kan umrahnya berkali-kali, Pak. Maka kalau kita punya rezeki, bolehlah kita pergi umrah. Tapi niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Banyak zaman sekarang orang umrah itu hanya sekedar prestis, Pak. Gitu ya, hanya sekedar prestis. Sampai sana tidak ibadah. Saya pengalaman bimbing jemaah gitu ya. Jemaah macam-macam kan, ada yang memang ibadah niat lillahi ta'ala, ada yang datang sampai sana enggak peduli ibadah dia. Bahkan diajak salat ke Masjidil Haram aja enggak mau. Ah, panas, Pak, katanya, sini aja lah di kamar enak adem gitu ya. Jadi, tapi kalau belanja semangat gitu ya, pergi ke bawah belanja oleh-oleh. Kalau umrah ya makanya harus diperbaiki niatnya agar umrahnya bisa maksimal dan bisa menjadi penghapus dosa. Juga di antara amalan yaitu haji, sedekah, berzikir, sabar. Ini semua amalan-amalan yang secara khusus disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya bisa menghapus dosa-dosa. Di antaranya kalau haji mungkin sering kita dengar, sedekah juga sering kita dengar, berzikir. Beliau bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fil yaumi mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali satu hari, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan.
Jadi ini kan bentuk kasih sayang dari Allah, Pak. Bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapapun hambanya, sebanyak apapun dosanya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tidak ada istilah Allah tidak mengampuni dosa seorang hamba. Jadi subhanallah wa bihamdi 100 kali, Pak. Itu kalau dihitung nggak sampai 3 menit, Pak. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali, nggak sampai 3 menit. Ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah dosa-dosa kita diampuni. Banyak waktu kita kan sambil nyupir bisa berzikir itu ya, atau sambil apalah kalau kosong. Juga sabar ya. Sabar juga bisa menghapus dosa. Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin." Tidaklah seorang muslim ditimpa rasa lelah, rasa letih, nasab sama wasab, rasa lelah dan letih. Habis itu kegalauan, kegundahan, rasa sedih, lalu sakit, sampai duri yang menusuk kakinya, maka dengan itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. Artinya kalau kita dalam hidup ini mengalami ujian begitu ya, kita kerja mungkin sebagai laki-laki capek, lalu kita ihtisab, sabar dan mengharap pahala dari Allah. Atau yang di perempuan mungkin di rumahnya sibuk mengurus anaknya, merasa lelah, letih, lalu dia sabar mengharap pahala dari Allah. Atau mungkin dia sedih ya, sakitnya juga sama, dia sakit, dia sabar dan mengharap ampunan dari Allah. Itu semua akan menjadi ampunan bagi dia. Makanya kalau ada orang sebelum meninggal itu sakit, Pak, itu sebenarnya nikmat bagi dia, Pak. Tapi nggak boleh, maksudnya jangan kita berharap juga gitu ya. Tapi kalau ada orang ini mau meninggal dia sakit dulu, itu sebenarnya Allah sedang menghapus dosa-dosanya. Yang bahaya justru kalau orang meninggal tiba-tiba tanpa ada muqaddimah. Karena amalan terakhir adalah keadaan terakhir dia itu ya. Keadaan terakhir dia seperti apa, itulah keadaan itulah dia akan bertemu dengan Allah. Orang misalkan tiba-tiba sedang nyupir, kecelakaan, meninggal saat itu juga. Ya berarti kan amalnya berhenti, Pak. Dia nggak tahu ya terakhirnya seperti apa. Mungkin kalau misalkan di mobilnya sedang dengar musik kenceng-kenceng, ya begitulah terakhir dia. Tapi kalau sedang mendengar Al-Quran atau berzikir, ya begitulah terakhirnya. Tapi kalau orang sakit dulu, seorang muslim, lalu dengan sakitnya dia sabar, dia berzikir apa segala macam, ya, itu insya Allah akan menjadi penghapus dosa-dosa dia, sehingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, lalu dosa apa yang terhapus oleh amal? Tadi amal bisa menghapus dosa, tapi dosa apa yang dihapus? Kata para ulama, dosa yang dihapus oleh amal soleh itu adalah dosa kecil dan dosa yang berkaitan kepada Allah. Dosa kecil dan dosa yang berkaitan kepada Allah. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kalau kalian menghindari dosa besar yang dilarang, maka kami akan ampuni dosa-dosa kecil kalian dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia. Jadi dosa-dosa kecil dan dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan Allah. Adapun dosa besar, maka agar dihapuskan butuh taubatan nasuha. Butuh taubatan nasuha. Dia benar-benar bertaubat kepada Allah, bangun tengah malam bertaubat dengan taubatan nasuha, yaitu dengan menyesali apa yang pernah dia lakukan dan berazam tidak ingin mengulanginya. Kalau dosa besar, seperti orang misalkan berzina, itu kan dosa besar, Pak ya. Seperti orang minum khamr dengan sengaja, atau judi, Pak. Zaman sekarang ini marak sekali judi ya, judi online. Itu kan dosa besar, itu bukan dosa kecil ya. Atau durhaka terhadap orang tua, dia membentak orang tuanya, menyiksa orang tuanya, membuat sakit hati orang tuanya, itu juga dosa besar. Maka itu perlu taubatan nasuha. Dia bertaubat kepada Allah, dia menangis di hadapan Allah dan berazam tidak mengulanginya lagi. Lalu berikutnya juga dosa yang berkaitan dengan hak manusia, itu maka harus dikembalikan. Jadi nggak ada istilahnya, saya nyurilah 1 juta, nanti tinggal tobat kepada Allah, Allah kan maha pengampun. Nggak bisa. Balikan dulu itu 1 jutanya ke orang itu ya. Balikan dulu 1 jutanya. Lalu bagaimana kalau misalkan dia mencuri sudah terlalu banyak, nggak mungkin dia kembalikan lagi ya. Taubat nasuha. Dan juga menunjukkan kepada orang-orang yang pernah dia rugikan bahwa dia telah menyesal sampai mendapatkan ridho dari mereka.
Kalau tidak di hari kiamat ya amalnya akan diambil, dosanya, amal dia akan diambil, dosa orang yang dirugikan akan ditimpakan kepada dia. Ini salah satu bentuk keadilan Allah. Jadi orang yang dirugikan di dunia dan tidak bisa mendapatkan haknya, di akhiratlah tempat pengadilan yang paling adil. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini dalil ya tentang dosa kepada sesama manusia atau ya dosa kepada sesama manusia. Rasulullah bersabda, "Man kanat lahu madhlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik berupa kehormatan atau lainnya, kehormatan, harta, darah, hendaklah dia minta dihalalkan hari ini. Maksudnya hari ini selagi dia hidup, sebelum tidak ada lagi bermanfaat dinar dan dirham, yaitu setelah dia meninggal dunia atau setelah hari kiamat nanti. Maka apa yang terjadi? Jika dia memiliki amal saleh, maka akan diambil seukuran kezalimannya. Jika dia tidak memiliki kebaikan, maka akan diambil keburukan saudaranya lalu dibebankan kepada dia. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan perlakukan manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi ada ungkapan begini Pak, orang besar itu bukan orang yang dianggap besar, tapi orang besar adalah orang yang memperlakukan orang yang di hadapannya, siapapun dia, dengan seakan-akan dia orang besar. Itulah orang besar. Jadi orang besar bukan orang yang dibesar-besarkan oleh orang lain, tapi orang besar adalah orang yang memperlakukan siapapun orang yang di hadapan dia seakan-akan orang besar. Jadi di hadapan dia siapapun dia perlakukan seperti orang besar. Itulah orang besar. Akhlak menurut para ulama Al-Imam Al-Ghazali berkata, hayatun fin nufus rasikhah, kondisi jiwa yang kokoh. Anha tasdurul af'al bisuhulatin wa yusr, lalu melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah dan spontan. Jadi perbuatan spontan itu mudah Pak, membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain merasa mudah, membuat orang lain merasa nyaman, membuat orang lain tidak merasa tertindas. Min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yah, dilakukan secara refleks tanpa berpikir terlebih dahulu. Itulah akhlak ya, yang mulia. Jadi sesuatu yang natural ya, yang muncul dari kita. Bisa sesuatu itu natural, ada juga akhlak yang dilatih. Oleh karena itu kita harus berupaya untuk memiliki akhlak yang mulia, karena Rasulullah mengatakan, saya tidak melihat satu amalan yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali akhlak yang mulia. Disebutkan dalam hadis dikutip oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Jadi tidak ada amalan yang lebih banyak memasukkan manusia ke surga kecuali akhlak yang mulia. Tapi ini tentunya setelah bertauhid. Seorang yang beriman, walaupun mungkin amalannya biasa saja, amal ibadahnya, tapi akhlaknya mulia, insya Allah masuk surga. Apa dalilnya Pak? Ada. Jadi seorang wanita dikenal banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, tapi mulutnya nggak bisa dia jaga, suka menyakiti orang. Ibadahnya banyak, tapi hablum minan nasnya nggak ada. Kata Rasulullah, hiya finnar, dia di neraka. Lalu ada satu wanita lagi yang ibadahnya biasa saja, sholatnya biasa saja, mungkin hanya yang wajib, apalagi puasanya biasa saja, sedekahnya juga biasa saja, tapi dia jaga mulutnya. Kalau dia ngomong kepada orang, dia perhatikan perasaan orang. Kalau dia bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain, dia jaga akhlaknya, sifatnya. Kata Rasulullah apa? Hiya fil jannah, dia di surga. Makanya Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan juga terakhir Rasulullah bersabda, inna ahabbakum ilayya, sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian, wa aqrabakum minni fil akhirati majlisan, yang paling dekat tempatnya denganku di hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, sesungguhnya yang paling aku benci, wa ab'adakum minni fil akhirati, dan juga yang paling jauh tempatnya dariku serta paling sengsara adalah orang yang buruk akhlaknya. Semoga hadis ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Sebelum saya tutup, mungkin kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon diingatkan juga bila ada yang salah dari yang telah saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.